Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kali ini kita mau mereview kira-kira lebih tepatnya apa aja perlengkapan kalau misalnya teman-teman ya memiliki satu buah bengkel. Ya, lebih tepatnya bengkel mobil. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong bengkel mobil, kalau misalnya teman-teman untuk bengkel motor-motor gede ya, ini nggak ada salahnya juga ya. Nah, tapi ya mohon izin mungkin kapasitas di 600 up ya. Jadi kayak 1000 cc ya, 600 cc, 800 ya. Lebih tepatnya lah. Kalau misalnya yang di bawah itu kemungkinan besar ya masih kuat lah ya, anak-anak kayak RT Bayu gini ngangkat sendirian masih kuat gitu. Benar gak? Bayu udah gak kuat soalnya Bayu udah tua ya, kebetulan ubannya udah banyak. Ya, jadi kali ini di sebelah kiri gua ini gua langsung sekaligus gua di sini mereview ada 3 produk yang akan gua review ya. Nah, ini lebih tepatnya ya di sebelah kiri gua ini berbeda sendiri ya ketimbang 2 yang ini. Nah, ini berbeda. Nah, yang ini namanya apa? Kalau kita sebut ya, di sini ada engine crane atau engine hoist ya. Jadi memang alat bantu untuk mengangkat si engine. Nah, jadi di sini dia kapasitas maksimal di 3 ton kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, 3 ton di sini ya. 3 ton, 2 ton, 1 ton. Apa sih Bang yang ngebedain? Nah, ini kita positioning ada di 3 ton. Jadi kalau 3 ton ini kalau teman-teman bisa lihat di bagian atas. Nah, ini ada baut menunjukkan di 3 ton. Nah, ini dia kalau 3 ton jadi si pipa hitam ini ya, dia lebih masuk ke belakang. Nah, dia bisa menahan bobot sampai di 3 ton. Nah, kalau ini kita panjangin ke depan, kita keluarin, ditaruh di 2 ton. Nah, dia kapasitas di 2 ton. Ini ke depanin lagi, makin panjang lagi. Dia cuma hanya maksimal di 1 ton. Bang, emang ada ya mesin yang kapasitasnya sampai 3 ton? Oh, ada. Ya, V8 big block ya, kalau udah cc 10.000, 8.000 cc ya. Nah, itu ya gila-gilaan ya, apalagi kalau disertakan dengan gearboxnya. Wah, ini berat banget, harus pakai banget ya, apalagi kalau mesin-mesin V8 zaman dulu nih hampir rata-rata bodinya nih ya masih besi ya, tulen besi ya istilahnya begitu, dan sampai headnya pun masih rata-rata ada yang besi juga ya, kecuali kalau yang udah upgrade ada yang aluminium. Nah, jadi memang ini sebenarnya cara kerjanya hampir sama seperti dongkrak ya, yang dimana di sini kita cukup turunin aja ya, ini posisinya udah gua taikin. Nah, jadi kita turunin seperti ini. Nah, ya kita turunin seperti ini. Nah, jadi anggap ini dia posisi dari bawah ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita anggap pumping ke atas, nah dia naik ya. Bang, kok naiknya lama banget? Bener, memang naiknya lama banget karena memang ini biasanya kalau gua gunain ini ya. Jadi kalau gua buat nurunin mesin sama buat naikin mesin ya, karena memang dulu aktivitas kita nih sering ya swap engine. Nah, jadi kalau kita buat naikin mesin ini ya, nah ini kepake banget ya. Justru memang traffic mainnya ini enak ya. Jadi dia tidak terlalu cepet naiknya ya. Karena untuk mengukur ngepasin biasanya, apalagi mau pertama kali naikin, ngedudukin di mounting itu benar-benar harus ya santai, pelan-pelan mamen ya. Jadi nggak bisa buru-buru. Nah, ini dia namanya tadi ya engine crane ya, atau bisa disebut juga engine hoist. Nah, lalu selanjutnya di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gearbox. Nah, memang ini kebetulan kedua-duanya gearbox yang gua gantung. Memang ini kebetulan gak ada engine-nya ya. Nah, ini kedua-duanya gearbox yang gua gantung. Nah, Bang, kalau ini namanya apa? Nah, kali ini ya di sini dia namanya ya, gua bisa bilang ini apa? Ya, car engine repair stand ya, atau lebih ke bahasa Indonesianya ya paranti untuk temen-temen nih ya, kalau mau bongkar-bongkar engine, gearbox, transmisi ya. Nah, kalau pakai kayak begini jadi udah kagak ribet lagi. Ini namanya standing. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini dia udah ada penguncinya nih. Ya. Nah, di sini udah ada penguncinya. Nah, jadi pengunci ini ya, dia untuk melocking. Nah, terus ini kita bisa rotasi nih, teman-teman. Ya, tuh, kita bisa putar dia. Tuh, ya. Tuh, bisa diputar. Jadi kalau misalnya teman-teman ya overhaul ya, overhaul apa ini ya, overhaul engine, overhaul transmisi. Nah, ini teman-teman ya, jadi kalau misalnya punya alat yang seperti ini, standing seperti ini teman-teman udah nggak usah yang namanya bingung lagi ya. Oh, ini sisi bawah atas ya kan, bolak-balik sendirian ya nggak. Nah, ini posisi enak dari bawah, nggak mungkin kan teman-teman ke bawah. Nah, ini tinggal diputar, makanya dia bisa berputar di 360 derajat. Ya, mau yang model samping, ya kan, model segala rupa dah, stylenya ya, terserah teman-teman. Nah, terus untuk tipe ini ya, dia agak sedikit berbeda. Nah, apa yang ngebedain antara ini sama ini ya? Ini kalau kita bisa lihat di bagian ini dia di 2000 lb.
2000 lb ini berkisar kurang lebih kalau nggak salah sekitar ada di 2 ton ya. Ini kurang lebih bobotnya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini dia lebih kecil. Dia lebih kecil makanya modelnya berbeda. Dia ada di kapasitas di 1 tonan ya kurang lebihnya. Nah, untuk harga ya, untuk yang 1 ton ini kurang lebih di 1.100.000 lah ya. Untuk yang ini ya karena dia kapasitas lebih besar kurang lebih range-nya di 1.3 sampai 1,4-an. Nah, apa sih Bang yang ngebedain selain kapasitas tonnya? Nah, ini bagus juga. Nah, jadi kalau untuk ini ya, dia posisi kakinya statis. Nih ini kakinya dia manteng begini aja udah. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Nah, ini dia berbeda. Ya, jadi ini nanti si baut ini tinggal kita buka. Nah, kalau kita tidak pakai, nah makanya kalau teman-teman lihat dia kayak oglek begini. Nah, ini kita bisa holding, lipat folding, di folding, bisa dilipat ke atas. Ya, jadi nanti ini kita tinggal copot aja, dia tinggal kita lipat ke atas. Makanya kalau kita ngelihat posisi jumlah roda, dia di sini rodanya totalnya ada 6. Kanan 3, kiri 3. Kalau yang ini dia kanan 2, kiri 2. Jadi totalnya ada 4. Nah, jadi memang kalau yang ini dia lebih mahal karena memang kapasitasnya lebih berat ya, teman-teman ya. Lebih bisa nahan bobotnya lebih berat. Dan untuk engine crane ini ya, ini harganya berkisar kurang lebih sekitar di 3 jutaan lah ya. Di 3 juta something lah ya. Ini lagi promo-promo ya, gua nggak tahu lah lebih persisnya berapa. Nah, seperti ini ya. Ini adalah konektor ya. Konektor yang punyanya si engine reaper stand tadi ya. Nah, ini adalah yang gua tempelin ke ini kan seharusnya dia ada flywheel. Di dalam sini dia ada flywheel. Nah, ini gua berikan sedikit ini ya. Gua coba ya. Nah, jadi ini dia untuk mesin apa, Bang? Dia universal karena dia sifatnya sebentar. Ya, nih kita copotin dulu nih. Dia sifatnya universal, jadi dia bisa kita pasang ke kemana aja, ya. Nah, ini seperti ini, oke. Wait. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia sifatnya universal teman-teman. Jadi posisinya dia bisa berputar ke mana aja. Nah, nih ya. Nih, jadi nanti teman-teman tinggal beli bautnya secara terpisah. Nah, ini sengaja gue berikan baut yang panjang karena memang supaya dia bisa universal. Dan ini kita bisa tilt. Jadi, sebentar. Nah, ini kita coba buka. Nah, jadi dia ini ya. Nah, modelnya dia universal. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, dia universal. Jadi, mau dimasukin ke lubang sini, lubang sini selagi dia masih sanggup. Pokoknya yang penting 4 poin ini dia harus kesangkut. Nah, ini gue nggak bisa copot semua. Kalau nggak nanti repot ya, jatuh ke bawah ya. Nah, ini jadi intinya dia bisa buat semua engine apapun, gearbox apapun. Karena memang dia model ininya ya, dia modelnya universal. Nah, dia bisa berputar kemana aja. Nah, seperti kayak tadi di sini ya. Nah, ini kita masukin. Nah, ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita masukin. Sip. Nah, oke. Nah, seperti ini. Iyap. Ya. Nah, setelah seperti ini aja. Nah, udah ya. Kalau udah dirasa udah cukup kenceng, nah nanti baru di sini ya kita kencengin. Nah, secukupnya. Nah, tuh ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini nanti kita tinggal ya, ini menjadi alat bantu juga buat kita ya. Nah, ini ya, ini menjadi alat bantu juga buat kita. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal kita pasin, oke. Ya. Nah, wait, nanti kita tinggal atur posisi penurunan. Oke, nice. Nah, oke. Nah, nanti kita bisa bantu. Ini kita depanin. Nah, oke, kurang turun sedikit. Oke, nah, setelah dia masuk seperti ini, ya. Nah, teman-teman tinggal ya nusuk posisi ini
ya. Nah, ini kita tusuk ya. Nah, nanti lubang ini tinggal kita pasin ya. Ini kita bisa melakukan putaran ya sampai dia benar-benar pas. Ya. Nah, jika dirasa sudah pas, nih penguncinya ya. Ini adalah safety-nya supaya dia nggak lari-lari posisinya. Yap. Oke, jika dirasa sudah. Nah, ini tackle ini kita bisa turunin ya. Nah, kita bisa turunin. Oke, nice. Yap. Nah, kita turunin setelah dia udah turun. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita copot. Nah, setelah kita copot, kita tinggal tarik. Nah, jadi artinya kita pun juga akan merasa lebih gampang dan lebih mudah pastinya. Jadi kalau tetap ya, kalau bobot yang terlalu besar, ya teman-teman nggak bisa melakukan sendiri. Tapi paling tidak pada saat posisi dia sudah ada di stand seperti ini, teman-teman buat melakukan reparasi itu udah jauh lebih mudah. Lebih mudah, lebih gampang ya pastinya. Dan satu hal lagi, untuk ya si folding ini ya, sorry, untuk si engine crane ini. Nah, ini jadi ini bisa kita kedepanin teman-teman. Nah, oke, ini cukup kita kendorin ya. Nah, tuh ya, ini kita bisa kedepanin. Ini fungsinya buat apa Bang kalau kita kedepanin? Nah, ini adalah fungsinya ya buat menahan ya jika memang bobotnya dia terlalu berat teman-teman. Jadi misalnya bobotnya terlalu berat, yang ditakutin dia menjadi ke depan. Ya, yang ditakutin dia malah jongket ke depan. Nah, makanya ini ya dipanjangin kakinya, nanti kita tinggal kencengin ya kan. Nah, jadi supaya dia lebih stabil ya pada saat dia ada beban yang memang lebih, umpama seperti kayak 3 ton ya kan. Nah, ini jangan sampai ya jungkit ke depan. Nah, jadi nanti setelah setelah dipakai kalau memang tidak dibutuhin, nah ini tinggal kita balikin. Nah, ya. Nah, ini udah mantep banget. Ya, dan satu hal lagi ya. Jadi waktu pada saat ini datang, dia posisinya packingannya cuma dus-dus doang. Dus dikarungin. Jadi memang nggak ada packaging yang bagus. Makanya gua nggak bikinin video waktu pada saat datang. Ya, karena ini sekali lagi ini memang alat-alat berat. Jadi apa ya? Bukan alat berat ya. Maksudnya lebih ke perkakas keras, perangkat keras ya. Jadi dia tidak di packaging rapi, bagus gitu ya, seperti bench drill dan lain-lain, enggak ya. Dan ini semuanya dalam kondisi ya terpisah ya. Dan ini kita merakitnya sendiri dan ngerakitnya cukup mudah juga ya. Dan baut-bautnya semua udah disediain. Cuma hanya saja baut yang tadi untuk konektor ya dari bracket si engine stand ini menuju ke mesin. Nah, itu kita beli sendiri ya. Dan ini luar biasa sekali, mantap banget ya. Dan ini engine crane yang kedua kali yang gue punya. Dulu gue punya tuh sebetulnya batangnya nggak segede gini. Ini gede banget ya. Kurang lebih sekitar 6-10 atau 8x8 yang ini ya. Ini gede banget ya diameternya ya. Luar biasa, mantep banget ya. Dan ini benar-benar sangat terlihat kokoh ya. Luar biasa. Dan memang seperti gue bilang di awal ya. Molar ini kaya banget dengan ekosistemnya. Dan ini luar biasa sekali ya. Benar-benar banyak banget ekosistem dari Molar. Bukan cuma hanya power toolnya aja yang kita tahu ya, bukan cuma hanya tangga, kompresor dan yang lain-lainnya. Molar pun ya udah siap support di semua lini ya, di woodworking ya, sampai metalworking, sampai apa lagi ya, otomotif udah pasti ya. Nah, Molar udah the best banget ya. Nah, tuh ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang tertarik dan ada yang butuh untuk produk-produk seperti ini? Nah, ya. Gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman kepo produk Molar ada apa aja, silahkan di-follow untuk semua sosial media Molar. Ada Facebook, Instagram, dan ada TikTok juga. Dan buat teman-teman yang kepengen beli engine repair seperti ini ya, ataupun ya mau beli ya ini engine crane seperti ini, ya mampir nih ke Shopee videonya G3 Channel. Teman-teman bakal dapetin nih harga terbaik yang bakal gua kasih nih buat teman-teman. Oke? Ada Gugun di sini dan ada Bung Bayu, ada Bung Nanda juga ya. Kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.